Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita simak ilustrasi materi berikut ini. Di dalam gambar yang tampil merupakan foto peristiwa proklamasi Indonesia. Muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah ketika peristiwa proklamasi bangsa Indonesia telah memenuhi syarat sebagai suatu negara? Jika dilihat dari unsur pembentukan negara, maka setelah Indonesia merdeka, Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara. Dilihat dari pemerintahan yang berdaulat yang disahkan melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kemudian bangsa Indonesia juga sudah memiliki rakyat dan disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah yang pada awal kemerdekaan menggunakan sistem 10ZMKO 1939, yaitu batas wilayah yang dibuat pada zaman Belanda, yaitu Territorial en Maritim Kringen Ordonnansie 1939, kemudian diperbarui lagi melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, baik dari negara-negara lain maupun dari organisasi internasional seperti PBB. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menggunakan dua strategi dalam mempertahankan kemerdekaannya. Ada strategi perang dan ada strategi diplomasi. Yang mungkin materi tersebut sudah kalian ketahui dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 yang lalu. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia harus menghadapi beberapa peperangan yang diakibatkan karena kedatangan tentara sekutu dan tentara Belanda. Ada beberapa peperangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti pertempuran 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer. Kemudian Indonesia juga harus menghadapi agresi militer pertama yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 1947 dengan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan untuk menguasai Jawa dan Sumatera sebagai pusat ekonomi perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga Belanda melancarkan agresi militer kedua akibat dari kegagalan perjanjian Renville yang membuat Belanda akhirnya melakukan penyerangan Yogyakarta yang pada waktu itu berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk melemahkan posisi Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencetuskan ide kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu itu untuk melakukan serangan umum 1 Maret ke Yogyakarta. Tujuannya adalah memberikan sinyal kepada dunia internasional bahwa Indonesia ini masih ada. Strategi perjuangan selanjutnya yaitu melalui diplomasi.
ada beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda maupun dengan negara-negara lain sebagai salah satu bentuk strategi diplomasi perjuangan Indonesia. Salah satunya ada perjuangan Linggarjati yang melibatkan negara Inggris dan Belanda, ada Komisi Tiga Negara yang melibatkan negara Inggris dan Belanda, kemudian ada Perjanjian Renville yang juga melibatkan negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, kemudian ada Perjanjian Rom-Royen yang melibatkan Belanda dan Indonesia, dan terakhir ada Perjanjian Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya nanti Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional? Yang pertama adalah membentuk Kementerian Luar Negeri. Tujuannya untuk mengumandangkan berita kemerdekaan Indonesia di dunia internasional, serta menjaga hubungan diplomasi melalui konsulat asing yang ada di Indonesia dan membentuk perwakilan diplomasi di luar negeri. Yang kedua, membuka diplomasi dengan negara lain seperti India dan Mesir. Yang ketiga adalah menjalin diplomasi dengan negara-negara di Timur Tengah dengan cara melakukan dialog diplomasi agama di daerah Timur Tengah. Upaya diplomasi selanjutnya yang keempat adalah menjalin diplomasi dengan Australia, di mana pada akhirnya nanti Australia membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya di forum organisasi internasional yaitu PBB. Upaya yang kelima adalah mendapatkan pengakuan dari negara sekutu dan sentral. Pasca Perang Dunia Kedua, kita ketahui bahwa ada dua kekuatan besar di dalam dunia ini. Ada negara sekutu dan negara sentral. Nah, salah satu upaya bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kemerdekaannya dengan cara melakukan upaya diplomasi kepada Amerika selaku negara sekutu dan juga negara Inggris, serta menjalin diplomasi juga dengan Uni Soviet selaku negara sentral. Dan upaya yang terakhir adalah melakukan diplomasi di organisasi internasional seperti PBB dengan cara menjadi anggota PBB. Hasil yang didapatkan dari upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia tersebut akhirnya berbuah pada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh beberapa negara di dunia. Salah satunya seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah seperti Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, Afghanistan, Yaman. Dan ada juga dari negara-negara blok sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat. Serta ada juga dari blok sentral yang berasal dari negara Burma dan Uni Soviet. Nah, untuk negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Mari kita berdiskusi. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai sejarah diplomasi bangsa Indonesia, sekarang carilah respon negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, seperti Australia, Inggris, Amerika, Mesir, India, Irak, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Tulislah dalam bentuk poster masing-masing respon di setiap negara tersebut sesuai dengan petunjuk yang sudah tampil di dalam layar kalian.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.